Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nih untuk mempersingkat waktu, berhubung di hadapan saya saat ini adalah nih kepala sekolah SMA 4 Negeri Palu. Nih kita coba tanya-tanya dulu terkait dengan adanya kebijakan baru dari Menteri Pendidikan Pusat Pak Nadiem Makarim soal adanya penggunaan sistem kurikulum merdeka. Ini mungkin bisa disampaikan Pak nih selaku kepala sekolah SMA 4 Palu dengan adanya konsep kurikulum merdeka. Boleh tahu mungkin konsep kurikulum merdeka dari Pak Nadiem Makarim ini seperti apa? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sam Zaini, Kepala SMA Negeri 4 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya menyikapi apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Mendikbud Mas Menteri, bahwa kurikulum saat ini adalah kurikulum prototipe. Jadi tentunya kita agak mundur sedikit membicarakan ini, bahwa beberapa tahun sebelumnya itu diluncurkan yang namanya kurikulum 2013. Setelah adanya kurikulum 2013, kemudian kita mengalami pandemi COVID, maka ada namanya kurikulum merdeka dengan konsep bahwa merdeka belajar. Setelah itu muncul kembali pada tahun 2021 kemarin, yaitu kurikulum program sekolah penggerak atau PSP. Nah, kemudian yang paling teranyar, yang paling baru adalah Mas Menteri mencanangkan kembali kurikulum prototipe. Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu aneh dalam hal ini. Ini tentunya kita sangat menghargai dan memberi apresiasi bahwa kurikulum yang saat ini berlaku adalah kurikulum prototipe atau merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Khusus di sekolah saya saat ini itu sebagai pelaksana program kurikulum sekolah penggerak angkatan pertama, yaitu tahun 2021 kemarin. Nah, olehnya ketika kita disampaikan bahwa kurikulum merdeka atau prototipe yang dicanangkan oleh Mas Menteri, tentunya selaku kepala sekolah kami sangat menyambut baik. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama adalah bahwa kurikulum yang ada saat ini cenderung berkurang jumlah jam mata pelajaran, yang notabene-nya para guru-guru kami yang ada di sekolah sedikit merasa khawatir bahwasanya mereka punya tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru yang selama ini mereka dapatkan dengan mencukupkan jumlah jam 24 jam, notabene-nya akan berkurang. Olehnya tentunya sebagai kepala sekolah yang menaungi teman-teman guru semua yang ada di sekolah, khususnya sekolah penggerak, maka kami menyampaikan permohonan kepada Mas Menteri maupun Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan agar jumlah jam nantinya tidak lagi menjadi 24 jam. Kenapa? Karena konsekuensi dari penggunaan kurikulum ini. Nah, tentunya kekurangan, katakanlah umpamanya diwajibkan 18 jam, 6 jam berikutnya mungkin bisa diambil dari kegiatan-kegiatan proyek. Nah, itu proyek yang dimaksud di sini adalah proyek untuk pembelajaran pembentukan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kalau boleh tahu sendiri konsep kurikulum merdeka ini seperti apa atau prototipe ini Pak? Ya, konsep merdeka, kurikulum merdeka itu hampir sama atau bagian dari kurikulum program sekolah penggerak, yaitu menempatkan siswa sebagai raja dalam tanda kutip. Siswa itu bukan lagi menjadi subjek,
tetapi bukan lagi menjadi objek, tetapi siswa itu menjadi subjek. Bukan siswa yang mengikuti kemauan guru untuk sistem pembelajaran di kelas maupun di sekolah, tetapi pada saat ini kurikulum merdeka atau yang dikenal nanti secara keseluruhan adalah program sekolah penggerak, itu merupakan guru yang harus mengikuti tipe dari siswa untuk pembelajarannya. Artinya ketika di kelas itu ada 20 anak kemudian memiliki 5 tipe pembelajaran, bukan anak tadi yang dipaksa untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tetapi gurunya yang harus mengikuti pola pikir dan kondisi yang ada pada para peserta didiknya. Merdeka belajar di sini adalah mengadopsi bahwa siswa itu dimerdekakan untuk memberikan kreativitas, inovasi, dan kemampuan yang dimilikinya. Bahwa siswa itu tidak sama dalam setiap orang. Anak-anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka pada kurikulum merdeka belajar ini, bahwa siswa itu dimaksimalkan, bahwa semua memiliki potensi yang sama. Olehnya, bahwa sekolah kami tentunya melakukan hal seperti itu karena kurikulum merdeka belajar yang pada saat ini menjadi kurikulum prototipe yang merupakan pilihan dari suatu sekolah, maka untuk SMA Negeri 4 Palu tidak merasa asing, bahkan memberi apresiasi. Gitu maksudnya. Berarti sudah menerapkan konsep kurikulum merdeka dari Pak Iya, Nadiem. benar. Jadi SMA 4 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kenapa? Karena memang SMA 4 adalah pelaksana program sekolah penggerak yang ada di Sulawesi Tengah dari sejak tahun 2021. Nah, bahkan sebelumnya sekolah kami pun merupakan pelaksana program sekolah inklusi. Artinya tidak boleh lagi ada perbedaan kepada anak-anak. Kembali kepada Merdeka Belajar tadi, bahwa konsep anak-anak untuk melakukan pembelajaran itu dimaksimalkan, peran mereka dimaksimalkan. Tidak ada anak yang bodoh, cuma kemampuan mereka yang belum terasah. Jadikan sekolah itu sebagai taman-taman bagi mereka, jangan jadikan penjara dalam tanda kutip. Olehnya kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya kita harus apresiasi dan kemudian kita maksimalkan, tentu dengan berbagai catatan yang saya sampaikan tadi. Olehnya harapan kami bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini akan lebih maksimal dan untuk membina karakter anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Ya. Ini terakhir Pak, penerapan kurikulum atas kebijakan dari Pak Nadiem Makarim ini itu mulai kapan berlaku Pak, kurikulum merdeka Pak? Ya, sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum pilihan. Nah, sekolah itu diberikan sebuah keleluasaan untuk memilih apakah tetap melakukan kurikulum lama yaitu 2013 atau kurikulum yang dimodifikasi, dan kemudian ada kurikulum Merdeka Belajar dan prototipe tadi ini. Maka oleh sekolah diberikan sebuah kebebasan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa setiap sekolah tentunya ini pun dengan melihat semua unsur yang ada di sekolah, dari kemampuan gurunya, dari sumber daya manusianya, dari sumber daya kekuatan dari sekolah, dan tipikal dari sekolah itu masing-masing. Makanya setiap sekolah tentu memilih sesuai dengan hasil yang mereka inginkan. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum pilihan saat ini. Nah, bisa diadopsi, boleh juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Inilah yang saya katakan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, tentunya membuka pemikiran kita bahwa kita harus berbuat. Karena ketika kita diam saja, maka tidak mungkin itu akan bisa maksimal hasilnya. Oke, ini itu tadi penyampaian langsung dari Kepala Sekolah SMA 4 terkait dengan penerapan kurikulum merdeka atas kebijakan dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Sampai jumpa pemirsa, siapa tahu nanti ada konten-konten berikutnya lagi nanti akan ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.